Perkenalkan, nama saya Nur Afnisa Fitri dari kelas M238. Kali ini, saya akan membahas tentang isi dari 3 makalah yang telah dipresentasikan pada mata kuliah ESP for Primary Teacher. Ketiga makalah ini secara komprehensif membahas aspek-aspek krusial dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam konteks ESP for Primary Teacher. Makalah pertama yaitu The Characteristic of Young Learner, memperdalam pemahaman tentang karakteristik pembelajar muda dari 3 aspek utama, yaitu kognitif, afektif, dan sosial. Dari segi kognitif, anak-anak memiliki cara berpikir yang konkret dan membutuhkan pengalaman langsung untuk memahami sebuah konsep. Secara afektif, mereka sangat dipengaruhi oleh emosi dan membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung mereka. Secara sosial, mereka belajar melalui interaksi dengan teman sebaya, keluarga, dan orang dewasa. Pemahaman mendalam tentang karakteristik ini sangat penting bagi calon guru sekolah dasar. Dengan memahami karakteristik peserta didik usia dini, serta menerapkan metode pengajaran yang tepat, mahasiswa PGSD dapat lebih siap menjadi guru yang kompeten dalam mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa SD dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, afektif, dan menyenangkan. Penjelasan lebih lengkap tentang aspek kognitif, afektif, dan sosial yaitu materi ini menyoroti bahwa anak-anak muda memiliki rentang perhatian yang pendek dan lebih menyukai pembelajaran yang aktif dan interaktif. Mereka belajar melalui pengalaman konkret dan permainan, serta lebih mudah memahami konsep melalui visualisasi dan demonstrasi. Konsep-konsep abstrak sulit dipahami oleh peserta didik usia dini, sehingga penting bagi guru untuk menyajikan materi secara konkret dan relevan dengan pengalaman anak-anak usia dini. Selanjutnya, perkembangan kognitif anak-anak juga ditandai dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan untuk belajar melalui eksplorasi dan penemuan. Anak-anak usia dini tidak akan berhenti melakukan eksperimen-eksperimen baru untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran mereka. Terus untuk aspek afektif, anak-anak usia muda sangat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan mereka. Lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung sangat penting bagi mereka untuk menciptakan motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Kedua, guru perlu menciptakan suasana yang menyenangkan dan menghindari tekanan atau hukuman yang dapat menimbulkan kecemasan atau ketakutan pada anak-anak. Yang terakhir, pujian dan dorongan positif sangat membantu meningkatkan motivasi dan minat anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Lalu, untuk aspek sosial, anak-anak usia muda belajar melalui interaksi sosial dengan teman sebaya dan guru-gurunya. Kegiatan kelompok dan permainan kolaboratif dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Guru perlu menciptakan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dan bekerja sama secara langsung dalam berbagai kegiatan dalam pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lalu, anak-anak belajar melalui peniruan. Oleh karena itu, guru harus menjadi contoh yang sangat penting bagi anak-anak, karena anak-anak sangat mudah untuk meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Lalu, ada implikasi bagi guru sekolah dasar. Materi ini menekankan pentingnya bagi calon guru sekolah dasar untuk memahami karakteristik unik setiap siswa dan menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan bahasa Inggris, menggunakan materi yang menarik dan relevan, serta menerapkan metode pengajaran yang aktif dan interaktif. Terakhir, penggunaan permainan, lagu, cerita, dan aktivitas fisik lainnya dapat membuat pelajaran
Bahasa Inggris lebih menyenangkan dan efektif bagi anak-anak usia muda. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang telah saya pilih untuk saya jawab. Yang pertama, how is teacher role in adapting material to suit the characteristic of young learner? The role of teacher is understand the cognitive, affective, and social characteristic of young learners. Teacher must adapt the material to concrete thinking of children. Using interactive, active, and involving direct experience. Teacher must also create an emotionally supportive environment and facilitate positive social interaction. In X, teacher need to create materials that are interesting and approach to children development stage. Yang kedua, salah satu karakteristik pembelajar muda adalah senang bekerja sama dalam kelompok dan berkolaborasi. Bagaimana cara kita sebagai calon guru apabila anak-anak mengalami tidak kesetujuan dalam satu sama lainnya di dalam kelompoknya mereka? Sebagai calon guru, kita dapat memfasilitasi diskusi yang dipandu dan mengajarkan keterampilan resolusi konflik sederhana dan mendorong empati di antar siswa. Kita bisa mengajarkan mereka untuk mendengarkan pendapat yang berbeda, mencari solusi kompromi, dan menghargai kontribusi masing-masing setiap anggota kelompoknya. Selain itu, guru dapat menjadi mediator untuk membantu siswa menyelesaikan perbedaan mereka secara konstruktif. Kita juga sebagai guru harus memberikan pengertian kepada siswa kita bahwa kita harus menerima dan menghargai setiap pendapat orang lain agar tidak ada terjadi konflik di antar dalam kelompok. Selanjutnya, makalah kedua, yaitu karakteristik of teacher for young learners. Menggarisbawahi pentingnya karakteristik guru yang efektif dalam mengajar anak-anak. Guru yang ideal harus memiliki high patience untuk menghadapi rentang perhatian anak-anak yang pendek, short attention spans, dan kecenderungan mereka untuk mudah terdistraksi, easily distract. Kreativitas sangat diperlukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga anak-anak tetap termotivasi. Good communication skill juga esensial, di mana guru harus mampu menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan memberikan umpan balik positif untuk membangun kepercayaan diri siswa. Karakteristik guru yang efektif yaitu kesabaran. Guru harus memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi anak-anak usia dini yang memiliki tingkat perkembangan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Terus kreatif. Guru perlu menciptakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat dan perhatian anak-anak. Ketiga, kemampuan komunikasi. Guru harus mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk anak-anak usia dini. Lalu guru juga harus memiliki pemahaman tentang perkembangan anak. Guru perlu memahami tahap-tahapan perkembangan anak dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. 4. Lalu ada empati dan kemampuan beradaptasi. Guru harus mampu memahami dan merespon memahami emosi dan perasaan setiap anak-anak didiknya. Kemampuan beradaptasi. Guru juga harus mampu menyesuaikan metode pengajarannya dengan keadaan kelas yang saat itu terjadi. Lalu ada strategi pembelajaran yang efektif. Pertama, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Kedua, menggunakan metode pengajaran yang aktif dan
interaktif seperti permainan, lagu, dan cerita atau belajar kelompok lainnya. Ketiga, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Guru bisa memberikan feedback atau semacam hadiah kecil setiap ada siswa yang berhasil mengerjakan sesuatu dengan baik. Lalu menggunakan visualisasi dan demonstrasi untuk membantu anak-anak memahami konsep secara lebih mudah lagi. Yang terakhir, menggunakan media pembelajaran yang menarik. Pertanyaan untuk materi ini, yang pertama, menurut Anda sebagai calon guru, apa saja metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda tanpa membuat mereka merasa tertekan? Sebagai calon guru, metode penilaian yang sesuai untuk mengukur kemajuan belajar anak usia muda tanpa membuat mereka merasa tertekan meliputi observasi langsung, portofolio karya siswa, penilaian berbasis proyek, dan permainan edukatif. Observasi langsung memungkinkan guru untuk mengamati perilaku dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Portofolio karya siswa memberikan gambaran tentang kemajuan siswa dari waktu ke waktu melalui kumpulan karya mereka. Project-based assessment allows students to demonstrate they understand through practical application and knowledge and skill. Education games make assessment fun and less intimidating for children. Assessments should be formative, provide positive feedback, and focus on individual progress rather than comparison. The goal is to create a fun and supportive assessment experience that will keep children motivated to continue learning. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa metode yang digunakan tetap menyenangkan bagi anak-anak tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran, sehingga anak-anak tidak mudah hilang fokus dalam pembelajaran? Teacher can communicate games, songs, story, and physical active into learning. Teacher should also ask material that are relevant to children's interests, provide variety and active, and keep learning session short and interactive. By making learning fun and relevant, teacher can maintain children's attention and increase the effectiveness of learning. Makalah yang ketiga yaitu The Roles of Young Learner. Focus on the active role of young learners in the educational process. Children need to be encouraged to actively participate in learning, not just passive recipient and information. In addition, the paper emphasizes the important role of parents and government. Parents are expected to be actively involved in their children's education, providing support and creating a conducive learning environment at home. Government have a responsibility to ensure equal access to education for all children, as well as providing adequate resources and facilities. Lalu ada beberapa peran dalam role of young learner. Peran pembelajar muda. Pertama, peserta aktif. Pembelajar muda perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti berpartisipasi dalam diskusi, menjawab pertanyaan, dan mengerjakan tugas. Yang kedua, kolaborator. Pembelajar muda perlu bekerja sama dengan teman sebaya dalam kegiatan kelompok ataupun proyek kolaboratif. Pembelajar mandiri. Pembelajar muda perlu mengembangkan kemampuan
untuk belajar secara mandiri seperti mencari informasi, mengerjakan tugas, dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Yang terakhir, komunikator. Pembelajar muda harus berani berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada peran guru dalam mendukung pelajar muda. Pertama, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi pembelajar muda untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Guru perlu memberikan kesempatan bagi pembelajar muda untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Guru perlu memberikan bimbingan dan dukungan kepada pembelajar muda untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri mereka. Yang terakhir, guru harus menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Lalu, pertanyaan yang saya pilih untuk materi terakhir yaitu yang pertama, bagaimana cara kita sebagai guru mengajarkan anak-anak untuk merefleksi diri demi kemajuan mereka? Kita sebagai guru dapat mendorong anak-anak merefleksikan diri melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka nikmati, dan apa yang bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Guru juga dapat menggunakan portofolio untuk membantu anak-anak melihat kemajuan mereka dari waktu ke waktu. By practicing self-reflection, children will develop self-awareness and the ability to learn from their experience. Yang kedua, bagaimana cara pelajar muda mengembangkan keterampilan sosial melalui proses pembelajaran, dan bagaimana seorang pelajar muda dapat membangun kemandirian diri dalam belajar. Keterampilan sosial dikembangkan melalui kegiatan kelompok, proyek kolaboratif, dan diskusi kelas. Guru dapat mengajarkan anak-anak keterampilan komunikasi, kerjasama, dan resolusi konflik. Kemandirian dalam belajar dibangun dengan memberikan anak-anak pilihan dalam kegiatan pembelajaran, mendorong mereka untuk menciptakan tujuan pribadi dan memberikan umpan balik yang membangun. Guru juga dapat menciptakan strategi belajar yang efektif seperti mencatat, merencanakan, dan mengevaluasi diri mereka. These three papers complement each other, providing holistic view of early childhood education in the context of English law teaching. They emphasize the importance of competent teacher, active learning, and support from parents and government to create optimal learning environment. Ketiga materi ini saling melengkapi, memberikan pandangan holistik tentang pendidikan anak usia dini dalam konteks pengajaran bahasa Inggris. Mereka menekankan pentingnya guru yang kompeten, pembelajar yang aktif, serta dukungan dari orang tua, pemerintah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang optimal. Itu yang tadi dapat saya bahas di kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.